ini kan persilangan antara bur F3 dengan Rambonan. Ini supaya genetiknya itu lebih ke burnya, itu ada syarat khususnya nggak, Gus? Nah, biasanya kalau yang sudah-sudah itu dari pengalaman-pengalaman dari petani, kebanyakan itu memang untuk mencari genetik yang bagus, kita harus punya pejantan yang genetiknya jelas atau recordingnya jelas. Dari pejantan, kalau dari betina kita biasanya dengan bahasa babon cetak. Babon cetak itu gimana, Gus? Cetak itu ketika indukan itu genetiknya itu lebih besar di pejantannya daripada di keindukan. Nah, itu kalau babonnya cetak terus genetik dari pejantannya bagus, insya Allah cempe-cempe kita juga akan bagus. Jadi harus dikuatkan atau dimaksimalkan genetiknya itu pejantannya, Gus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat HR, jumpa lagi dengan HR Kandang Kambing. Salam mandang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Pagi-pagi lagi-lagi silaturahim di peternakan kambing dengan sistem breeding. Ini di kandangnya, ini ada ownernya sebenarnya. Ada ownernya, cuma lagi-lagi ownernya ini tidak mau tampak muka, nggak apa-apa. Kita review dengan suaranya saja. Bisa dikenalkan, Gus, dengan siapa, Gus? Dengan pemilik kandang Bakti Mandiri Farm. Bakti Mandiri Farm. Oke, ini di Bakti Mandiri Farm. Kalau ownernya siapa, Gus? Ownernya kebetulan anak-anak. Oh, jadi ini langsung dikelola sama anak-anak pondok. Oke, ini sudah berapa lama, Gus, ternak, Gus? Ternak udah hampir 3 tahun. 3 tahun beternak. 3 tahun beternak. Oke, ini memang penerapan sistem breeding, Gus ya? Iya, untuk tahun ini mulai peternakan, mulai sistem breeding. Yang sebelumnya masih belum menemukan pola berternak. Mulai tahun ini. Oke, mulai tahun ini full pokoknya dimantapkan sistemnya breeding. Kalau yang kemarin-kemarin ya ada penggemukannya, ada breedingnya, Gus ya. Ya, jenisnya juga belum seragam. Belum seragam. Oke, ini ada berapa jumlah, Gus? Indukan masih 13, pejantan 1. 13 pejantan 1 ya. 13 pejantan 1. Ini awal mula yang diternak di kandang ini jenisnya apa, Gus? Jenis awal kacang, Rambon, mulai beralih ke crossbur bulan 1 tahun kemarin. Jadi beralih ke crossbur baru 1 tahun ya? Baru 1 tahun. Oke, kenapa, Gus, kok jadi pilih ke crossbur, Gus? Karena kambingnya menarik, terus dari segi penjualan juga lebih baik. Walaupun sekarang pemasaran masih belum merata di perkampungan, tapi insya Allah ke depan saya yakin untuk genetik crossbur ini akan berkembang dengan baik. Gitu. Oke, karena yang dijadikan pertimbangan itu kambingnya menarik, kemudian pertumbuhannya lebih bagus, penjualan otomatis lebih tinggi nilai Gus ya. Tinggi ya, tentu. Ini kalau pacekannya ada berapa, Gus? Pacekannya masih 1. 1 ini ya? 1 masih 1. F3 pacekan. Ini pacekannya F3. F3 bur. Ini masih ada yang apa ini, Gus? Rambonan. Ini Rambonan ini anakannya pacek pakai apa, Gus? Paceknya pakai F3. Pakai F3. Ini yang ini pejantannya. Iya. Oke, jadi persilangan antara Rambonan dengan F3 bur. Tapi ini hasilnya kepala hitam, Gus. Hasilnya kepala hitam, mungkin genetik dari indukan. Genetik dari indukan ya. Dari indukan. Oke, tapi kalau untuk postur sementara masih genetiknya tinggian Rambonannya ya. Rambon ya. Genetiknya masih dominan Rambon untuk tinggi, tapi untuk badan itu sudah mulai terlihat crossnya, masuk crossburnya ya. Oke. Gus, kalau pengalaman crossbur dengan Rambonan kemarin kan juga ada kacang itu kayaknya kan ya. Kalau untuk siklus, Gus, dia mulai dari
birahi kemudian hamil beranak itu lebih cepat mana Gus siklusnya Gus? Sama aja, tergantung dari bagaimana kita memanajemen kandang itu sendiri. Biasanya kalau untuk siklus sama aja sih, mau kambing, rambon, pur, kacang sama aja. Asal di situ ada pejantan, insya Allah indukan cepat birahi. Indukan cepat birahi ya. Indukan cepat birahi. Bahkan ada yang di sini crossbur 1,5 bulan sudah birahi. Usia cempe masih 1,5 bulan sudah hamil indukannya. 1,5 bulan umur cempean, indukan sudah hamil. Ya. Jadi lebih cepat ya? Lebih cepat. Jadi kalau siklus tidak ada beda, sama aja. Oke, ada pengaruh dari pola pakan nggak Gus? Siklusnya itu lebih cepat atau tidak, itu ada pengaruh pola pakan nggak Gus? Yang jelas ada, karena kambing sendiri juga mempunyai hal-hal yang mendukung bagaimana indukan sendiri itu untuk hormon-hormon mungkin yang membuat indukan itu birahi. Tentu faktor utama itu dari pakan. Dari pakan ya. Insya Allah kalau pakannya bagus, indukannya bagus, siklusnya juga bagus. Tapi kadang indukan bagus, pakan yang nggak bagus itu juga menjadi kendala, atau sebaliknya pakan bagus tapi indukannya kurang bagus juga. Jadi dua-duanya, dari indukan, dari kambing, dari pakan, kalau bisa memang harus bagus semua. Harus seimbang lah ya. Apalagi kita mainnya breeding. Kalau gini Gus, tadi kan pakan bagus, ya kan? Pakan bagus ini cukup kenyangnya apa nutrisinya juga Gus? Kalau bisa dua-duanya. Dari protein kita cukup, dari jumlah pakannya juga mencukupi. Jadi kalau untuk hanya untuk memenuhi kebutuhan kecukupan pakan, hanya untuk kenyang ibaratnya, kasarnya, mungkin kita bisa menggunakan limbah-limbah seperti di sini banyak onggo. Tapi kalau untuk protein itu sangat kurang. Makanya kalau untuk breeding lebih ke bagaimana mencukupi protein. Protein ya. Oh, protein tuh menjadi faktor penentu suksesnya breeding lah Gus ya. Iya. Nanti bisa dibuktikan ketika faktor pakan itu buruk, dari cempe, dari air susunya itu sangat berpengaruh. Kurang ya? Kurang, sangat kurang. Terus ini Gus, ini kan persilangan antara bur F3 dengan rambonan. Ini supaya genetiknya itu lebih ke burnya, itu ada syarat khususnya nggak Gus? Nah biasanya kalau yang sudah-sudah itu dari pengalaman-pengalaman dari petani, kebanyakan itu memang untuk mencari genetik yang bagus kita harus punya pejantan yang genetiknya jelas, atau recordingnya jelas. Dari pejantan, kalau dari betina kita biasanya dengan bahasa babon cetak. Babon cetak itu gimana Gus? Cetak itu ketika indukan itu genetiknya itu lebih besar di pejantannya daripada di keindukan. Nah, itu kalau babonnya cetak, terus genetik dari pejantannya bagus, insya Allah cempe-cempe kita juga akan bagus. Oke, jadi harus dikuatkan atau dimaksimalkan genetiknya itu pejantannya Gus ya? Pejantannya. Oke, kalau ini cempean Gus, hasil cempean dari bur F4 ini ya, bur F4 F3 ya? Iya, F3. Ya, bur F3 pejantannya, kemudian kalau indukannya pakai apa nih Gus? Indukannya ini ada crossbur, ada F2, ada rambon, tapi kebanyakan F2 sama cross. F2 sama cross. Nah ini kalau penjualan Gus, tapi sebelum penjualan hasilnya kalau dibandingkan dengan kambing PE, Jawa Randu atau rambonan, itu untuk pertumbuhannya lebih cepat mana Gus? Kalau cempeannya loh Gus, cempeannya. Kalau cempe itu pertumbuhannya kita kembali lagi ke jenis kambing. Kalau kita bandingannya dengan PE itu biasanya kita ambilnya di bahasanya jogrok tinggi, itu menang PE. Cuman kalau dari segi bobot itu biasanya kita ambilnya di bur. Tapi kalau untuk cempe, makanya sekarang banyak sekali petani yang memikirkan bagaimana genetik itu bisa tinggi, juga bisa bobotnya bagus. Makanya banyak yang menyilangkan kambing-kambing pejantan bur dengan rambon. Rambon ya. Jadi kalau cempe sama aja. Cempe itu
tergantung dari genetik pejantan kembali itu lagi. Oke, demikian sahabat AR ngobrolnya dengan pemilik kandang. Ini lagi mau ngangkat telepon. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.